Halo viewers, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama kami. Ya, jadi di video kali ini kami ingin berbagi informasi ya mengenai fitur terbaru kita ya yang sudah tersedia di Headquarter System, yaitu Training Satisfaction Survey. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi fitur ini berfungsi untuk mengukur ya tingkat kepuasan partisipan terhadap pelatihan yang sudah diikuti. Dengan adanya survei ini, kita bisa mendapatkan feedback secara langsung dari peserta sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas training di masa mendatang. Dan selain itu juga, hasil survei juga bisa digunakan sebagai KPI ya untuk mengukur performa pelatihan secara lebih objektif. Nah, jadi baik tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke tutorial cara menggunakan fitur Training Certification Survey di Headquarter System. Baik, ya kita ulang ya. Kita berawal dari dashboard ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengimplementasi training survei, kita pertama harus men-setup dulu nih pertanyaannya ya, question surveinya. Tapi sebelum itu, kita pastikan dulu agar menu question survei itu sudah tersedia di akses Bapak Ibu. Nah, caranya kita memastikan ya, kita bisa ke configuration ya, ke menu corporate, lalu ke access role ya. Nah, jadi untuk menu access role ini pastinya terbatas ya, hanya beberapa talent aja yang memiliki menu access role ini. Biasanya itu kita setup di GM ataupun di human capital. Nah, nanti Bapak Ibu bisa infokan ya ke human capital untuk dibantu menambahkan access role-nya ya. Oke, kita buka satu contoh ya, role name RM di sini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk tik ya, tik bagian ini, training survey question di bagian question tab ya, itu ditik ya untuk menambahkan question atau pertanyaan. Dan juga ya, Bapak Ibu silakan mentik juga ya, mencentang di bagian report KPI ya di training survey. Nah, ini ditik ya menu ini agar kita bisa melihat hasilnya ya, hasil survei yang sudah diisi oleh masing-masing partisipan begitu. Nah, hanya dua itu saja yang dapat ditik. Jika sudah, silakan di-save. Ya. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu bisa refresh saja browsernya atau relogin ya, masuk ulang kembali ke sistem, otomatis akan muncul menu dari training ini, question ya, di training survei ya, untuk menambahkan survei baru dan juga di reportnya. Nanti kita perlihatkan ya. Nah, apabila sudah ditambahkan begitu, ya kita langsung saja ya di menu question tab ini, di menu question kita select training survey. Nah, di sini kita ada dua ya, seperti guest survey sama. Kita ada general ya, pilihan training survey secara general satu hotel kalau ingin digunakan, ataupun juga beda departemen begitu ya, lebih spesifik lagi. Nah, jadi ini biar bisa pembedanya dari KPI ya nantinya ya. Kalau general ya, kita bisa customize juga pertanyaannya ya, masing-masing di tipe general dan departemen kita punya defaultnya. Nah, di sini ya ada 5 ya, masing-masing ada yang skala dekat penilaian 1 sampai 5 begitu ya. Ada juga yang ini ya, custom option ya, seperti itu. Lagi ada yang free text juga begitu. Nah, ini contoh saja ya. Nanti apabila Bapak Ibu ingin menambahkan yang baru begitu, gampang saja Bapak Ibu tinggal di add aja di sini ya, di bagian ini di add. Nah, tinggal Bapak Ibu buat aja. Contoh ya, handling complaint ya, nama trainingnya ya, handling complaint begitu. Deskripsinya boleh disamakan dengan nama surveinya ya. Nah, di sini ada keterangan activate to show the question. Nah, jika di on kan otomatis akan muncul pilihan survei ini begitu. Kalau tidak ya, kalau di off kan itu nggak muncul. Nanti di save aja ya, tinggal di save aja. Nah, ya itu tadi step pertama untuk menambahkan nama dan deskripsi. Sedangkan step kedua untuk menambahkan list pertanyaannya, tinggal di add aja sama. Nah, di sini tinggal sama ya, seperti guest survey ya, kategori, question number, question. Kalau skala dekat tinggal ditambahkan labelnya. Kalau 1 apa, poor contohnya. Kalau label 5 excellent begitu.
deskripsi bisa ditambahkan. Nah, itu yang sekali dekat. Kalau yang custom option ya di on kan, tinggal dipilih aja apa custom optionnya dari pertanyaan ini ya, jawabannya yang dimaksud. Kalau free text, nah nanti otomatis dari pertanyaan yang sudah dibuat, si partisipan akan menulis apa uraiannya begitu. Contohnya ya seperti itu ya, untuk menambahkan baru ya. Oke, kita close saja. Kita contoh sekarang pakai yang general punya ya Bapak Ibu ya, punya yang general, atau bisa kita pakai departemen ya. Kita pakai departemen sama juga. Departemen juga kita contoh pakai FO ya, kita spesifik ke departemennya. Nah, kita juga sudah tersetup default secara otomatis ya, sama seperti general punya begitu. Kalau ingin di customize boleh, sangat bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di situ jika sudah menambahkan semua pertanyaannya yang sesuai yang Bapak Ibu inginkan ya, kita bisa ke assessment dulu ya. Kalau ingin ditambahkan KPI ya Bapak Ibu ya. Nah, kita buka departemen FO ya, sebagai contoh lagi. Kita add ya. Itu ada di perspective learning and development. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini kita ada dua, training satisfaction ratio ya secara general, sedangkan training satisfaction ratio departemen itu per departemen. Jadi kalau di FO tersetup KPI ini yang departemen, berarti FO aja yang punya KPI-nya. Sedangkan talent satisfaction ratio ya, jika di setup secara general begitu, otomatis kalau dibuat share, semua departemen memiliki nilai yang sama begitu, jika memiliki KPI yang sama. Oke, jadi kita pilih ini ya, khusus departemen FO, kita tik sip ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu di approve ya, agar muncul di KPI departemen ya. Nah, kita approve dan jangan lupa di setup targetnya ya. Jadi yang menghitung aktual ya, itu hanya yang pertanyaan sekali likat ya 1/5 ya. Kita di sini by ratio gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita contohkan maksimal targetnya 5, kita buat di sini 4,8 begitu ya, 4,8. Nah, oke, terus sudah di save aja. Siap. Di sini KPI sudah tersetup ya. Kalau ingin ditambahkan KPI untuk departemen FO, kita ke dashboard ya, kita ke dashboard, kita ke trainingnya ya, kita ke training cara implementasi dari survei training ini. Nah, kita contoh buat baru ya di bulan Oktober tanggal 1 ya. Anggap saja kita buat yang sama juga, handling complaint. Oke, seperti itu. Oktober departemen FO ya, memang conduct. Jamnya kita tadi mungkin buat jam 6 ya, jam 4 ya, 16.00 sampai jam 18.00. Kita 2 jam. Trainernya kita buat ya, attack quiz kalau ada quiz ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, diperhatikan survey type. Kalau ingin digunakan surveinya, silakan ditik training survey. Nah, silakan select survei type-nya ya, general atau departemen. Ya, kalau general boleh, departemen boleh ya. Kita pakai departemen ya, sesuai yang kita setup tadi untuk departemen FO. Survey question. Nah, nanti kalau sudah di on kan ya, activate begitu surveinya, nanti akan muncul di sini. Kalau di off kan nggak muncul. Nah, jadi kita pakai default yang kita punya. Save ya, seperti biasa kita menambahkan partisipannya ya. Contohnya begitu ya, departemen yang lain ya, produk contohnya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, pastinya yang bisa menjawab survei hanya talent yang dicentang aja, yang hadir aja. Kalau yang nggak dicentang itu nggak bisa menjawab. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, contoh kita centang semua ya. Kita centang semua. Begitu. Nah, nanti akan muncul tombol answer survey, maaf. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Kita klik. Nah, seperti apa yang ada di konfigurasinya Bapak Ibu surveinya ya.
Nah, di sini sudah otomatis nama dan emailnya, yang di nomor WhatsApp opsional. Ya, kita coba buat ya. Training experience kita buat 5, excellent. Make your expression, yes, complete. Ya, which session did you find most valuable, why? Ya, kita contoh aja ya. Begitu, kita buat contohnya aja. Nah, jadi yang dinilai hanya pertanyaan ini aja Bapak Ibu ya, sekali ke ini aja. Jadi ini cuman report aja Bapak Ibu, masuk ke report. Semua masuk ke report, cuman khusus yang ini, pertanyaan ini, itu masuk ke actual KPI, begitu. Oke, kita submit. Klik, oke, ya, thank you, we value your voice, begitu. Nah, artinya sudah tersubmit ya, survei kita untuk training handling complaint. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai trainingnya, ya, kalau sudah selesai trainingnya, harap dapat di set as done, begitu. Ya, harap dapat di set as done. Nah, nanti kita juga di sini ya menampilkan survei skornya ya. Sementara kita ada 100 ya, dimana tadi kita contohkan satu talent itu menjawab 5, jadi kita average-kan itu 100 ya, sempurna. Nanti jika ada yang menjawab 4, 3, bahkan 1 begitu contohnya, nanti akan menyesuaikan berdasarkan jumlah partisipan yang menjawab survei, begitu. Oke, kita set as done. Oke, sudah selesai ya. Artinya sudah semua menjawab survei begitu ya. Nah, kita ke KPI ya, kita coba cek KPI-nya. KPI departemen FO ya. Departemen FO kita search ya. Nah, KPI-nya tadi ya ini. Training Satisfaction Ratio departemen. Nah, tadi kita setup di awal, masih ingat Bapak Ibu ya, 4,8 kita buat targetnya karena aktualnya baru 5 ya, 1. Nah, kita lihat rasionya melebihi target begitu contohnya. Nanti kalau memang kalau aktualnya lebih kurang dari target begitu, pasti rasionya akan mengikuti. Nah, seperti itu akan menjadi KPI, dan kita juga langsung bisa melihat reportnya ya Bapak Ibu. Itu ada di report KPI ya. Kita scroll paling bawah. Nah, training survey ya. Pastinya kalau sudah ditambahkan di access rule akan muncul. Kita klik. Ya, kita pilih asesmennya 2025, kita sesuaikan bulannya ya, Oktober, tipenya kita pilih tipe B, departemen ya. Tadi kita coba departemen FO. Nah, ya di sini ya kita lihat ya, di sini timestamp ya, pastinya real time begitu ya, nama, email ya, apa yang dijawab begitu ya, sesuai Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya mengkolek semua survei, semua sudah ada di sistem ya. Kita juga bisa lihat show chart-nya ya, begitu setiap pertanyaan ya. Dan juga survei ini kita bisa ekspor ke Excel. Oke, baik, demikian tutorial singkat ya mengenai fitur training satisfaction survey di Headquarters System. Semoga fitur ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam meningkatkan kualitas pelatihan sekaligus mendukung pencapaian performa yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Stay healthy and stay productive. Salam HQers.